Bil lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh jamaah surau Al-Maghfirah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Rasa syukur kita hantarkan kepada Allah dengan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa digolongkan di barisan golongan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan wasilah salawat yang senantiasa kita baca untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad menjadi salah satu pembuka kesempatan kita untuk diizinkan pada ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam rangka ibadah haji wal umrah dan di yaumil akhir kita mendapatkan jaminan syafaatul ujma dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin, melanjutkan pembahasan kita yang minggu lalu. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana fi ilmihi fi dharain amin. Kita masuk kepada pasal tentang larangan untuk orang yang tidak memiliki wudu. Man taqadha wudu'uhu harma 'alaihi arba'atu asya'a. Bagi siapa saja yang tidak lagi ada wudunya, haruma alaihi arba'atu asya'a, maka haram atasnya atau tidak diperbolehkan baginya itu akan 4 perkara. Yang pertama yaitu as-salat. Yang pertama adalah salat. Orang yang tidak punya wudu maka haram atasnya untuk melaksanakan sholat, baik itu sholat yang berupa maktubah yang wajib ataupun sholat yang bersifatnya sunnah. Karena salah satu rukun, salah satu syarat daripada sholat tersebut adalah orang-orang yang terlepas dari hadas kecil dan hadas besar. Maka sholat ini harus terlepas daripada dua-duanya. Maka orang yang tidak punya wudu dilarang atasnya, haram baginya untuk melaksanakan sholat. Kalau minggu lalu kita pernah bahas tentang sholat li hurmatil waqt, sholat untuk menghargai waktu, tapi itu jangan semata-mata kita gunakan untuk dipermudah, karena itu bab khusus dan kejadiannya pun khusus. Kejadian bagi orang yang sakit yang tidak bisa kena air dan kena debu, maka dia boleh sholat li hurmatil waqt tanpa melakukan atau melaksanakan wudu ataupun tayamum. Yang kedua, orang yang sedang safar, yang sedang bepergian, di mana bepergiannya tersebut memang terjebak pada suatu insiden. Dicontohkan insiden macet yang tidak ada air, adapun air cuma setengah botol yang digunakan untuk melepas dahaga, sedangkan macetnya bisa nyampai 20 kilo. Maka jangan sampai karena macet tersebut kita meninggalkan sholat. Maka kata ulama kita dalam kitab Nihayatul Zain bahwa sholatlah kita dengan cara dihormatil waqt, dengan cara menghargai waktunya. Nanti setelah kita sampai di rumah, ketika kita telah sampai di rumah, maka kita dianjurkan oleh Syekh Nawawi itu untuk mengulang kembali sholat yang kita lakukan. Sholat di hurmatil waqt ini tidak bisa digunakan atau tidak bisa digabungkan dengan jamak qasar atau jamak takdim atau jamak takhir. Tapi sholat di hurmatil waqt karena menghargai waktu ini adalah sholat yang babnya itu beda sendiri.
Di Safinah ini tidak ditulis, tapi di kitab-kitab fikih yang tebal-tebal itu ada. Makanya saya menggabungkan biar ini mempermudah kita semua. Hal yang seperti ini memang harus disampaikan. Kalau tidak disampaikan, jangan sampai nanti ada di antara jamaah sekalian karena terjebaknya macet atau misalkan sakit karena tidak bisa kena air, kena debu, malah tidak sholat. Makanya ini salah satu hukum yang memang harus disampaikan terkhusus untuk zaman sekarang. Yang ketiga yang seperti apa bisa sholat di hurmatil waqt. Misalkan kita mau bepergian jauh pakai bus, anggaplah kita ke Jakarta atau ke Jawa. Jadi karena khawatir tertinggal daripada bus rombongan tersebut, lantas kita cuma punya air untuk melepas dahaga, di bis tersebut tidak bisa digunakan sebagai sarana taharah. Maka di dalam bis dalam keadaan duduk kita boleh sholat di hurmatil waqt, tapi tidak boleh dikosor ataupun dijamak takdim atau takhir. Jadi begitu masuk waktu zuhur, tunggu dulu. Barangkali bis nanti ada berhenti di rest area atau bis ada berhenti di rumah makan. Tapi kalau misalkan selang dari zuhur sampai asar itu tidak ada pemberhentian, maka anggaplah jam 3 pas itu kita sudah boleh sholat di hurmatil waqt. Sholat di hurmatil waqt atau sholat untuk menghargai waktu tidak dianjurkan untuk di awal waktu, karena masih punya potensi kita untuk bertemu tempat sholat yang ada cukup untuk kita tohar. Tapi kalau sudah misalkan kita tunggu hampir mendekati akhir waktu, tidak juga bis ini berhenti, maka kita boleh ambil hukum sholat menghargai waktu yang seperti ini gugur dan insya Allah bila ismin, kata ulama kita, tidak berdosa dalam hal seperti itu, asalkan sesampainya kita nanti di tujuan kita ulang kembali sholat tersebut. Karena kenapa? Karena ada rukun atau ada syarat sah sholat yang memang tidak lengkap, maka dilengkapkan nanti. Lantas apa gunanya sholat di hurmatil waqt ini? Ini digunanya saking mulianya kedudukan ibadah sholat tersebut. Jangan sampai ada sekalipun alasan kita untuk meninggalkan sholat, terkhusus sholat yang sudah disyariatkan kepada kita di dalam ruang lingkup yang menjadi hal kewajiban bagi kita. Maka ini ulama melihat hal-hal demikian yang akan terjadi di akhir zaman, hingga ini harus dimunculkan. Sebenarnya di kitab fikih ini, di hurmatil waqt ini, dulu waktu kami belajar ini tidak boleh dibuka untuk umum. Tapi pesan guru kami untuk zaman sekarang, karena banyaknya orang mobilitas yang keluar masuk dari kotanya, atau dia suka berliburan atau suka kemana. Tapi ingat, sholat li hurmatil waqt, mau li hurmatil waqt, mau jamak takdim, mau jamak takhir, mau qasar, ini syarat yang paling utamanya ia bepergian tidak ada unsur maksiat yang dia lakukan. Tidak boleh ada unsur maksiat yang dia lakukan. Contoh seperti apa? Misalkan dia pergi ke suatu daerah itu untuk bertemu dengan temannya, dia sewa villa yang besar, lantas dia itu bermabuk ria atau mengerjakan hal-hal yang zaman sekarang lah begitu. Maka hal demikian dia tidak boleh jamak takdim, tidak boleh jamak takhir, tidak juga boleh qasar. Karena kenapa? Bepergiannya itu adalah unsur maksiatnya. Bagaimana kalau pulang kampung, Ustaz? Kalau pulang kampung boleh liburan, Ustaz. Selama liburannya tersebut tidak ada unsur-unsur yang mengandung mudarat Allah, boleh dia sholat untuk baik jamak takdim, baik jamak takhir, baik qasar, ataupun nanti ketika momen-momen tertentu yang harus dia itu mengambil keputusan sholat di hurmatil waqt. Tapi amun pergi awan pacar ke Bukit Tinggi misalkan, sangat jauhnya bisa 90 km, lepas dari 2 marhalah, pergi karena safar. Tapi satu yang tidak bisa, dia pergi sama orang yang bukan muhrimnya.
Maka ketika seseorang pergi dengan seorang yang bukan muhrimnya, tidak ada istilah jamak takdim, jamak takhir, qasar dan lain-lain, apalagi berimam. Nah, itu kuat idenya. Tidak ada sholat seperti biasa, tidak ada. Tapi kalau kita sedang pergi sama keluarga kita pergi liburan ke Pekanbaru atau Bukit Tinggi atau ke Lampung, itu sudah boleh kita untuk qasar dan qasar sholat. Qasar sholat seperti apa? Nanti kita jelaskan di babnya. Qasar sholat, jamak takdim, jamak takhir ini rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar, nah kayak inilah Allah, agar hambanya itu tidak tinggalkan sholat. Maka banyak hukum-hukum sholat yang harus kita ketahui. Yang kedua, haram bagi orang yang tidak punya wudhu, atasnya adalah wat-tawafu, yaitu tawaf di Ka'bah. Mau itu sifatnya tawaf wajib ketika dia haji atau umroh, maupun tawaf sunnah sebagai ibadah tambahan, baik misalkan ba'da subuh dia pengen olahraga, biasa olahraga di Indonesia biasa olahraga, maka olahraganya putarnya aja Ka'bah itu sebanyak 7 kali dengan niat saya tawaf sunnah karena Allah, putar ini. Itu boleh. Tapi untuk orang yang masih ada wudhunya, tapi untuk orang yang tidak ada wudhunya, dia tidak boleh melaksanakan tawaf. Tapi kalau sa'i boleh. Itu bedanya. Karena tawaf itu kita ada di tempat yang suci, yaitu depan Ka'bah langsung. Jadi itu kata ulama kita berbeda pendapat dalam hal ini. Maka kalau misalkan kita menemukan hal demikian, kalau misalkan tawaf tahu-tahu memang harus batal wudhu kita, karena anggaplah sembelit luar biasa, di mana kita berhenti, di situ kita mulai ingat sudah berapa kali kita keliling. Jadi dilanjutkan kelilingnya itu tidak diulangi tidak diulangi dari kelipatan pertama lagi, berhenti di 3. Ya udah putar keempat selanjutnya. Tapi ambil wudhu yang ada di tempat-tempat wudhu yang disiapkan di Masjidil Haram. Tawaf tidak boleh bagi orang yang tidak punya wudhu. Dan yang ketiga, haram atas orang yang tidak punya wudhu baginya yaitu wamasul mushaf. Masul mushaf itu menyentuh mushaf. Maksudnya menyentuh mushaf seperti apa? Orang yang tidak punya wudhu dilarang baginya untuk menyentuh mushaf Al-Quran. Karena kenapa? Al-Quran itu kitab suci, maka dipegang dengan orang yang sudah dalam keadaan suci. Menyentuhnya tidak boleh. Yang keempat itu wahabuhu, dan membawa Al-Quran itu, membawa mushaf tersebut dilarang. Nah yang dilarang itu kalau bagi orang yang tidak punya wudhu itu cuma menyentuh dan membawanya. Tapi membacanya bagaimana Ustaz? Membacanya boleh asalkan dia tidak pegang Al-Qurannya. Dia tidak pegang Al-Qurannya, dia tidak sentuh dan dia tidak bawa Al-Qurannya. Dia cuma sekedar baca. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasa'aluna 'anil naba'il 'adzim. Selesai, tolong balikkan lembaran Al-Qur'annya. Minta tolong sama orang yang sudah ada wudu. Itu boleh. Karena kenapa? Termasuk orang-orang yang hifzul Quran, yang hafal Al-Quran, dia boleh mengulangkan hafalannya tersebut daripada Al-Quran itu tanpa berwudu, itu diperbolehkan. Tapi yang tidak diperbolehkan bagi orang yang tidak punya wudu, yaitu pertama menyentuh Al-Quran, yang kedua membawa Al-Quran. Nah kita masuk ke dalam sebuah kasus lagi, sebuah kasus yang memang hal ini memaksa kita untuk menyentuh dan membawanya. Contoh seperti ini, pertama ada lembaran Al-Quran yang terjatuh di bawah. Ada lembaran Al-Quran yang terjatuh di bawah. Karena tidak mungkin kalau kita harus wudu dulu, tahu-tahu nanti terinjak sama orang atau tertipai kemana lembaran Al-Qurannya itu. Maka kalau dalam kasus-kasus seperti itu, ataupun mushafnya ada di bawah nih, mushaf itu tergeletaknya di bawah. Anak kita tahu-tahu memainkan mushaf tergeletak aja di bawah. Kalau nunggu wudu lama,
Maka hal ini kata Imam Ramli itu diperbolehkan mengambilkan karena apa? Takdimul mushaf, itu memuliakan mushaf dan langsung ambil taruh di tempat yang tinggi. Itu kalau seperti kasus itu diperbolehkan. Termasuk begini, wahamluhu, membawa Al-Quran itu boleh apa enggak? Misalkan dengan kasus ini ada perbedaan pendapat di antara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Ramli. Ini imam besar dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ramli. Untuk kasus tentang membawa Al-Quran ini tergantung ukuran niatnya. Jadi kalau misalkan anggaplah di rumah kita tidak ada Al-Quran, kita mau beli ke pasar Al-Quran, sedangkan kita tidak punya wudhu, maka kalau misalkan kita niat untuk memang betul-betul membawa Al-Quran, maka dua imam tadi mengharamkan. Tapi ada di antara niat lagi yang diperbolehkan. Imam Ramli ini agak lebih ringan sedikit daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Imam Ramli bilang, kalau misalkan di rumah kita tidak ada Al-Quran, atau Al-Quran di rumah kita itu anggaplah tidak tahu nyimpannya di mana, kita ingin baca Al-Quran, kita pergi ke pasar, kita beli Al-Quran, posisi kita tidak ada wudhu, tak tahu kita bawa tas nih, maka niatkan kata di tas tersebut ada baju, habis beli baju, ada buku, ada pena. Maka kata ulama kita, termasuk pendapatnya Imam Ramli tersebut, bawa saja beli Al-Quran, masukkan ke dalam tas, tapi jangan niat untuk membawa mushaf, tapi niat untuk membawa mushaf dan yang ada di dalam tasnya. Jadi tidak semata-mata kita niatnya untuk membawa mushaf, tapi yang ada bajunya, ada penanya, ada bukunya dan lain-lain. Jadi sambilan saja. Nah itu diperbolehkan oleh Imam Ramli. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dia tidak memperbolehkan hal demikian. Maka yang lebih agak ringan dalam masalah seperti ini adalah Imam Ramli dari mazhab Imam Syafi'i. Atau niat yang ketiga, kita tidak punya Al-Quran, pengen beli Al-Quran ke pasar, tahu-tahu kita bawa tentengan buah, ya sudah Al-Quran kita beli, masukkan ke plastik tersebut dengan niatan ya udah bawa sesuatu aja, tidak diniatkan khusus untuk kita membawa mushaf. Ya sudah kita niat ya udah saya pengen bawa sesuatu aja. Nah disinilah hati kita ini harus dilatih di antaranya jangan agar dia itu bisa fokus. Walaupun ada Al-Quran dalam tentengan kita tersebut, niatkan itu untuk membawa yang lainnya, atau udah niat mutlak kalau bahasa fikihnya itu, ya udah niat karena bawa sesuatu aja, itu tidak dipermasalahkan dan itu tidak berdosa. Tapi kalau dia sengaja dengan niatan untuk membawa Al-Quran sedangkan dia tidak punya wudhu, maka haram atasnya untuk membawa dan menyentuh Al-Quran bagi orang yang tidak punya wudhu. Masuk kepada pembahasan selanjutnya, wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a. Maka haram dan diharamkan atas orang yang junub sittatu asya'a, itu 6 perkara. Orang yang junub ini ada 2 kemungkinannya. Pertama, furujul mani. Pertama memang keluar air mani, atau yang kedua adalah jima. Itu disebut orang-orang yang junub. Cuma 2 itu, orang yang keluar mani dan orang yang berhubungan suami istri dalam koridor yang sah. Pun yang tidak sah pun dia wajib mandi. Seperti itu. Pertama sama, bagi orang yang junub itu haram atasnya sholat. Yang kedua haram atasnya tawaf. Yang ketiga haram atasnya menyentuh mushaf. Yang keempat haram atasnya untuk membawa mushaf. Dan ini mutlak.
Tidak bisa di koridor goyang-goyang lagi seperti yang tidak punya wudhu tadi. Ini mutlak. Dan yang tambahannya, yang kelima, walubtu fil masjid. Orang yang dia punya hadas besar, junub, itu dilarang untuk berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid itu dilarang untuk orang yang junub. Maka untuk orang-orang yang suka tidur di masjid, kita harus punya kehati-hatian. Kehati-hatian kalau misalkan tahu sesuatu yang menyebabkan kita junub di masjid tersebut, maka itu tidak diperbolehkan. Tidak ada illah atau alasan yang membolehkan orang yang junub untuk berdiam diri lama di masjid, itu tidak ada. Bahkan di 4 mazhab itu tidak ada yang membolehkan orang yang junub untuk berdiam diri di masjid atau surau atau musola yang tempat sholat. Nah, sekarang bagaimana ukurannya? Yang dikatakan masjid itu sampai mana? Apakah cuma sekadar di dalamnya atau bagaimana, atau yang di luarnya itu masih termasuk masjid? Ini pernah jadi studi kasus yang dinamakan masjid itu lingkungannya bukan cuma yang ada di dalam, bukan cuma yang ada di dalam. Guru kami itu mengatakan yang dinamakan tempat ibadah, baik dia masjid, baik dia surau ataupun musola, yang digunakan untuk sebagai sarana ibadah yang menyatu atapnya kepada tempat yang digunakan untuk ibadah, maka orang-orang junub itu bukan cuma haram di dalam, tapi di mana atap itu terkembang, sampai mana atap itu tersambung, maka orang-orang yang junub haram untuknya berdiam diri di situ. Contoh, ini atap tersambung sampai di luar situ, yang abang-abang duduk di depan pintu, teras. Jadi di teras itu masih masuk musola, masih masuk surau, dan haram untuk orang junub duduk yang di situ, walaupun cuma sekedar duduk. Nah, itu tidak diperbolehkan karena atapnya itu masih menyambung. Tapi amal duduknya sudah di luar situ tuh, yang dekat parkir Honda, yang tidak ada terbungkus dengan atapnya, itu tidak masalah yang duduk di situ. Misalkan di rumahnya kehabisan air, tahu-tahu di surau ada kajian, dia hendak ikut kajian. Kajian ini anggaplah jam 9, di rumahnya pada ada air, dia ingin ikut kajian. Maka orang yang seperti itu dia harus sadar diri, karena pada mungkin kita bertakun, tidak mungkin kita bertanya, junub leh, tersinggung orang, junub leh, bahaya kayak gitu. Tapi bagi orang yang merasa dirinya junub, ya udah dia sadar diri aja, duduk aja di situ. Speaker kan keluarnya itu sama, itu dapat berpahala juga, asalkan dia tidak masuk kepada satu atap daripada surau tersebut atau daripada satu masjid tersebut. Nah, yang kelima itu larangan untuk orang yang junub. Dan yang keenam, wa qiraatul Qur'an. Ini perbedaannya. Orang yang junub haram atasnya membaca Al-Qur'an. Tapi sedangkan orang yang tidak punya wudu boleh membaca Al-Qur'an, tapi afdol lagi kalau dia punya wudu. Seperti ini contohnya. Orang yang tidak punya wudu tapi dia baca Al-Qur'an, maka dia cuma mendapatkan harfun bihabil harfin, huruf per hurufnya cuma satu pahalanya. Cuma satu pahala yang dibaca huruf per hurufnya. Tapi untuk orang yang punya wudu, dia membaca Al-Quran, maka harfun biharfinnya itu dikali 10. Jadi satu hurufnya itu ada 10 rahmat, 10 pahala di dalamnya. Itu perbedaan afdolnya orang yang baca Quran tidak ada wudu, maupun dia sudah hafal, maupun dia seperti apa,
maupun dia cuma sekedar membaca seperti ini tapi dia tidak menyentuh, itu perbedaannya. Yang tidak punya wudhu maka per hurufnya 1 pahala 1 rahmat, tapi orang yang punya wudhu 1 hurufnya 10 pahala 10 rahmat. Kalau orang yang junub maka haram mutlak baginya menyentuh, membawa dan membaca Al-Quran. Masuk lagi dalam masa satu pembahasan, wa yahrumu bil haidi asyaratul asya. Haram bagi orang-orang, bagi perempuan yang haid itu 10 perkara. Sama, enamnya sama. Pertama, bagi perempuan itu dilarang untuk melaksanakan sholat bagi dia yang haid. Haid ini harus dipastikan lagi, harus punya catatan tersendiri, harus punya kalender hijriahnya. Haid tidak ada patokan kalender Masehi, tapi haid patokannya adalah kalender hijriah. Karena segala macam hukum daripada hukum Islam berlakunya tahun hijriah. Maka ibu-ibu yang masih haid, kakak-kakak yang masih haid, adik-adik yang masih haid, tolong siapkan di kamarnya kalender hijriah. Terus siapkan 1 catatan lagi, 1 catatan yang berfungsi untuk memprediksi, menghitung masa jangka haid. Yang kedua, masa lama haid. Ini harus punya. Termasuk saya di kamar itu langsung saya yang buatkan. Saya beli kalender untuk istri saya tempel di kalender hijriah. Saya suka seperti ini, bapak-bapak harus seperti ini. Saya tempel kalender hijriah. Saya minta kapan kamu haid, tolong lingkari, tolong lingkari, dilingkari sama dia. Nanti ada 1 lagi kayak poster hitungan. Masa jangka haidnya bisa dilihat dari sini. Yang kedua, masa lama haidnya saya minta, karena yang merasakan keluarnya kamu darah tersebut, maka coba prediksi kalau udah keluar itu kira-kira berapa jam baru kering. Maka ke situ pernah, kadang ada yang deras betul keluarnya, kadang 1 hari itu bisa aja dia keluar. Itu termasuk istri saya seperti itu. Jadi kalau dia haid pagi, saya suka lihat pagi itu karena berhentinya bisa jam 5 sore. Maka tulis jam 7 mulai keluar darah, maka jam 17.00 berhenti keluar darah pada tanggal 6 Agustus 2006. Pada tanggal hijriah sekarang kalau tidak salah itu berapa? 16, 15, 19 Muharram, 19 Muharram 1445 Hijriah, keluarnya dari jam 7 sampai jam 17.00. Kalau istri saya sedang haid, saya selalu perhatikan itu yang seperti itu. Kalau tidak ditulis saya marah. Karena kenapa? Ini bersangkutan dengan masalah sholatmu. Maka pernah suatu kejadian, istri saya itu dalam 15 hari dia tidak sampai waktunya 24 jam. Jadi saya tanya, saya lihat di catatannya tersebut, baru 7 hari itu baru kurang lebih 16 jam. Maka saya bilang, walaupun tidak keluar, walaupun sudah tidak keluar lagi, tunggu sampai hari 15 hari. Tunggu sampai 15 hari masih keluar atau tidak? Ternyata setelah ditunggu sampai 15 hari cuma 21 jam keluarnya. Setelah 15 hari tidak keluar lagi darah, maka saya suruh dia mandi besar. Kamu mandi besar, terus pertama kamu qodho 15 hari sholat ketiga. Jadi seperti itu pentingnya. Maka haid, orang haid ini harus punya kalender tersendiri. Ini berkaitan sekali dengan sholat. Yang kedua, orang haid dilarang tawaf. Yang ketiga, dilarang menyentuh mushaf dan membawanya. Yang kelima, lutfu fil
masjid. Nah ini ibu-ibu, kalau ada kajian yang ada di masjid, atau adik-adik atau kakak-kakak, kalau ada kajian yang ada di masjid, yang ada di surau, yang ada di musola, kajian tersebut berada di tempat orang mengerjakan sholat. Posisi kita saat itu sedang haid, maka jangan berada di tempat orang yang melaksanakan sholat. Contoh seperti ini, kajiannya ada di dalam seperti ini. Kita haid, maka jangan berada di dalam sini. Duduk aja di lapangan luar. Kalau masih mau dengar kajian, Pak Ustaz, kita sudah ada yang namanya pembalut. Kita ada yang namanya pembalut. Yang dihukumkan itu kita sedang berhadas besar. Kita sedang berhadas besar masuk ke tempat yang suci. Ini yang tidak diperbolehkan, sekalipun sudah ada yang namanya pembalut yang mencegah 24 jam rembes, itu tidak mempengaruhi. Maka orang-orang bagi mereka yang haid, kalau kajiannya itu adanya di musola, di surau, di masjid, tidak boleh baginya untuk masuk ke dalam kalau dia sedang haid. Maka pengurus masjid pun harus pintar, harus punya solusi. Bentangkan aja, tendakan sedikit, asalkan tenda tersebut tidak menyambung dengan atap masjid. Tendakan saja untuk ibu-ibu yang lagi haid. Jadi dia masih bisa dengar kajian, tidak melanggar hukum fikih atau hukum syariat bagi mereka yang sedang berhaid. Nah ini penting, jangan sampai orang haid duduk berlama-lama dengarkan kajian, sedangkan dia itu dalam keadaan haid, itu dilarang oleh guru-guru dan ulama-ulama kita. Yang selanjutnya, orang haid dilarang atasnya untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sudah pasti dilarang. Yang selanjutnya, orang haid atau nifas, ini satu paket sudah. Orang haid atau nifas tidak boleh dia berpuasa Ramadan ataupun puasa sunnah kalau dia sedang haid atau dia sedang nifas. Tapi perbedaannya, kalau sholat orang haid, semua syarat daripada haidnya terpenuhi, dia tidak mesti mengqadha sholatnya. Tapi kalau misalkan puasa Ramadan, jatuh dia haid di pada puasa Ramadan, maka dia wajib mengqadha puasanya. Jadi seperti itu. Kenapa Ustaz? Tidak usah banyak tanya. Syariatnya memang seperti itu. Yang selanjutnya waqalah. Orang haid itu dilarang buat talak. Maka suami yang mentalak istrinya saat sedang haid itu adalah suami yang akan mendapatkan salah satu dosa yang besar. Kenapa demikian? Karena orang haid tersebut sedang dalam keadaan berhadas. Berhadas besar itu salah satu larangannya adalah ditalak. Talak ini ada dua versi. Pertama, talak sarihah, talak yang jelas. Yang kedua, talak kinayah, talak kiasan. Talak sarihah contohnya seperti ini. Hari ini aku talak kamu talak satu, maka jatuh talaknya talak satu. Tunggu masa iddah selama 3 minggu. Kalau untuk hal yang itu mau dia rujuk silahkan. Mau tidak berarti dia sudah langsung nanti akan komplit kepada talak 3. Yang kedua yang paling bahaya itu yang sering banyak orang. Waktu kami studi kasus kejadian di jaksa agama pengadilan agama yang ada di Kabupaten Bogor.
itu satu hari kasus cerai itu bisa sampai 100, bisa sampai 100. Itu waktu kami studi kasus untuk melengkapi karya ilmiah lah ya, penelitian kami. Bisa satu hari bisa sampai 100 orang, 100 laporan yang masuk. Ternyata ketika dimediasi, saya melihat di antara mediasinya, menyaksikan ada seorang kiai memediasi itu, ternyata talak yang dia jatuhkan itu talak kinayah, talak kiasan. Tapi istrinya paham tentang masalah talak. Cuman seperti ini, dalam hati dia sedang emosi dua-duanya segala macam, hingga si suaminya ini mengucapkan, kamu dek, aku pulangkan engkau ke rumah orang tuaku. Itu talak kinayah, hati-hati. Itu talak kinayah. Hari ini aku pulangkan engkau ke rumah orang tuaku. Pertama, itu talak kinayah. Talak kinayah, talak biasa, dan itu jatuh talaknya. Maka kalau ketika ada salah seorang suami dalam keadaan emosi langsung berniat mengucapkan hal demikian, maka haram baginya satu ranjang. Sudah tidak boleh baginya satu ranjang karena talaknya sudah jatuh. Yang kedua, ada kalimat ya sudah, kita jangan duduk sama-sama lagi. Hati-hati, itu kalimat talak. Maka seorang suami harus pandai menjaga lisan, apalagi saat emosi. Kadang-kadang saat emosi ini setan gampang sekali masuk kepada kita, sehingga kita kepada istri tersebut mengucapkan hal-hal yang demikian, padahal sebenarnya itu adalah hal talak. Itu talak jatuh, itu talak kinayah. Lantas bagaimana, kenapa? Apakah kalau misalkan istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan hamil, ketika seorang suami menjatuhkan talak, apakah talaknya jatuh? Ketika seorang suami istrinya sedang haid, terucap di mulutnya, aku talak kamu, maka talaknya jatuh, talaknya sah, tapi seorang suami yang berdosa besar karena melanggar salah satu hukum syariat. Maka talak ini harus penting sekali kita mempelajari, jangan sampai kita masuk kepada talak kinayah. Talak kinayah ini kiasan-kiasan yang sebenarnya itu adalah talak tanpa kita sadari. Ketika seorang suami itu harus sadar, harus ketika emosi lebih baik kan, kalau kata ulama kita, lebih baik ketika seorang suami istri emosi itu, suaminya pergi dulu menenangkan kepalanya, dan istrinya bertenang dulu untuk menenangkan rasa dalam hatinya. Ini perbedaannya. Ketika seorang laki-laki dia emosi, yang main ininya. Ketika perempuan emosi, yang main hatinya. Maka laki-laki itu lebih gampang mengucapkan hal-hal yang demikian daripada seorang perempuan. Karena kenapa? Ininya yang main, logikanya yang main. Maka ketika emosi, bagaimana caranya nih? Wah, ini udah dari konsepnya di semua kata-kata di dunia. Sedangkan perempuan ketika dia emosi, air mata yang jatuh. Itulah kodratnya seorang perempuan. Tapi lebihnya perempuan itu banyak. Perempuan itu lebihnya banyak, sabarnya lebih luas daripada laki-laki. Itu bisa kita buktikan, apalagi kalau misalkan kita punya istri, dia punya anak. Ini saya membuktikan sendiri. Anak saya kembar 2, sepasang lagi. Kelakuannya naudzubillah min dzalik, kalau bisa dibilang Allahu Akbar, menyebut lagi itu. Apanya gitu? Saya cuma 10 menit menjaganya, dan semak kepala saya. Tapi seorang ibu menjaga 2 anak kembar itu dengan sabarnya, masih bisa dia bercanda. Saya bilang, inilah adilnya Allah, kata saya kepada istri saya. Kenapa gitu? Laki-laki itu ketika dia sudah beristri, beranak, yang Allah panjangkan adalah ininya. Makanya dia punya berbagai macam cara untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan anak istrinya. Sedangkan istri tidak. Tapi istri yang Allah luaskan adalah hatinya, sabarnya, kekuatannya. Karena kenapa? Tanggung jawabnya untuk mengurus suami, tanggung jawabnya untuk mengurus rumah, tanggung jawabnya untuk mengurus anak. Kesabarannya Allah tanamkan luar biasa dalam hatinya. Agar kenapa? Agar dia kuat mengemban tanggung jawab yang berat seperti itu. Tapi coba dibalik, kalau perempuan dibalik suruh kerja, suami yang jaga anak udah disalin, hancur dan dua-duanya. Tapi kita harus juga sebagai seorang suami untuk membantu istri untuk mengurus, meringankan bebannya. Meringankan bebannya itu, Rasulullah itu kalau lagi tidak sedang perang,
kalau tidak lagi sedang perang, tidak lagi sedang keluar, itu salah satu pekerjaan Sayyidatuna Khadijah atau Sayyidatuna Aisyah itu diringankan sama Rasulullah. Rasul nyapu, membersihkan rumah, membersihkan itu Rasul seperti itu. Jadi kalau ada kesempatan bagi kita para laki-laki, ringankan beban daripada istri kita, karena syariat itu seperti itu. Sebenarnya hal-hal demikian itu pekerjaan kita. Karena kenapa? Tenaga kita lebih banyak daripada tenaga seorang perempuan. Tapi satu, perempuan kenanya pada satu hal saja. Karena kenapa? Ketika dia membiarkan suaminya bekerja, sedangkan itu dia mampu mengerjakannya, maka itu dia kena adab kepada suaminya. Jadi tugas seorang istri itu cuma taat kepada suaminya. Dia tidak akan membiarkan suaminya melakukan apa yang bisa dia kerjakan. Itu cuma itu. Nyuci baju, nyapu, ngepel dan lain sebenarnya tugas seorang suami. Cuma tugas seorang istri itu satu. Kalau kata guru kami, nah yang satu ini yang lebih berat pada tugasnya seorang suami, taat. Jadi ada sebuah hadis mengatakan seperti ini. Allah itu mempersilahkan wanita masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Mau Jannatul Firdaus silakan, mau Jannatul Ma'wa silakan, dari Babur Rayyan silakan, dari Babur Sedekah silakan. Apa amalannya? Pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, jaga kehormatan dirinya. Yang keempat, taat sama suaminya. Maka kata Rasulullah, wahai perempuan silahkan pilih pintu surga yang mana yang kau ingin masuki. Jadi alhamdulillah, talak itu dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Minggu insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan temukan mudah-mudahan larangan-larangan untuk bagi orang yang berwudu, bagi orang yang junub, bagi orang yang haid dapat kita indahkan sehingga kita bisa praktekkan di keseharian kita. Niatkan duduk di majelis ilmu ini sebagai salah satu pengamalan ilmu ya Allah dan pembersihan daripada hati kita yang mungkin selama ini hati kita kurang bersih karena kelakuan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan dalam wasilahnya duduk kita di majelis Allah bersihkan hati kita semua, Allah lancarkan rezeki kita semua, Allah jadikan anak kita anak yang saleh dan salehah. Karena itu merupakan sebuah janji daripada Rasulullah SAW. Kalau orang tua duduk di majelis, kalau dia bukan dia yang jadi ulama, maka anaknya insya Allah jadi ulama. Dan mudah-mudahan orang yang sedang sakit di jamaah surah Al-Maghfirah senantiasa Allah sehatkan badannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya man amara idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Allahumma ij'alna wa ahlana wa awladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair, min ahli al-ilmi al-istiqamah, min ahli al-Quran, min ibadah wa akhlaqul karimah. Wa nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban wa khuluqan hasanan warzuqna wa iyyahum fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin fi 'afiyati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.